Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Al-hajju, haji atau ibadah haji, ashhurum, bulan-bulan, maklumat, yang telah dimaklumi atau yang telah ditentukan. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada, maka barang siapa farada telah menetapkan niatnya, fihinna, di dalam bulan-bulan yang telah ditetapkan tersebut, al-hajja, untuk beribadah haji, fala rafatha, maka janganlah bercampur atau maka janganlah berkata kotor, wala fusuqa, dan janganlah berbuat fasik, wala jidala fil hajj, dan janganlah bertengkar di dalam ibadah haji. Wa ma taf'alu, dan apa yang telah kamu kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamhullah, niscaya Allah telah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairadz dzadi taqwa, maka sesungguhnya khairadz dzadi, sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa, takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Laisa, tidak ada, alaikum, atas kamu, junahun, dosa, antabtagu, bahwa kalian mencari, fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa idza, maka apabila afadtum, kalian telah bertolak, min arafatin, dari Arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, maka ingatlah kepada Allah, inda, di sisi Mas'aril Haram, sisi Mas'aril Haram, wadhkuruhu, dan ingatlah kalian kepadanya, kama, sebagaimana, hadakum, dia telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum, dan sungguh adalah kamu, min qablihi, dari sebelumnya, laminad dhalin, sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198, yang mana dalam ayat ini dijelaskan tentang ibadah mahdhah, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan, al-hajju ashhurum ma'lumat, yaitu dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan, yang telah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, dan ditambah pada malam 10 pada malam Idul Adha, hari raya Idul Adha. Yang mana pelaksanaan ibadah haji ini itu
selama 2 bulan 10 hari. Dan tetapi ada juga yang sudah ditentukan waktunya, yang mana di ayat ini jelaskan tentang wukuf. Waktunya seperti wukuf di Arafah, yang mana tidak boleh wukuf di Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan tidak boleh setelah fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang bulan yang telah ditentukan tersebut untuk berhaji adalah bahwa bulan tersebut harus dihormati kesuciannya, bahwa tidak boleh berperang dan untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Dalam ibadah haji, dalam ayat ini dijelaskan tentang ibadah haji mulai dari berniat, menetapkan niat untuk beribadah haji, persiapan untuk berhaji haji, baik itu berupa bekal dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam ayat ini berupa terdapat larangan yang tidak boleh untuk dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu faman faradha, maka barang siapa yang telah menetapkan niat fihinnya di dalam bulan itu untuk berhaji, fala rafatha. Yang pertama rafatha, yaitu janganlah kalian bercampur atau bercumbu atau bersetubuh, yang tentunya ini adalah untuk yang sudah bersuami istri. Yang kedua itu fasik, wala fusuqa, dan janganlah kalian berbuat fasik. Berbuat fasik itulah ucapan yang berupa ucapan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam. Dan selanjutnya wala jidala fil hajj, dan janganlah bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Janganlah berdebat, karena itu akan menimbulkan perpecahan, pertentangan dan perpecahan serta pemusuhan di antara sesama kaum muslimin. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan wa ma taf'alu, dan apa yang telah kalian lakukan atau kerjakan min khairin, dari kebaikan, niscaya Allah telah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan dalam kebaikan pada bulan melaksanakan haji ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Tadi perintahkan untuk berbekal, menyiapkan bekal untuk melaksanakan suatu ibadah haji, baik bekal itu berupa materi, maupun non materi. Tapi dalam ayat ini dikatakan fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian siapkan itu adalah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Selanjutnya mengenai tentang ya ulil albab. Maksud ulil albab di sini adalah orang-orang yang memiliki fikiran, yang memiliki akal yang murni, yang mana tidak ada sesuatu pun yang akan menyebabkan kekacauannya dalam berfikir. Jadi mereka itu terbebas dari apa-apa yang akan menyebabkan kekacauan terhadap pikiran mereka. Dan juga mereka itu tidak lagi terbelenggu oleh yang namanya nafsu kebinatangan atau ajaran-ajaran yang berorientasi kepada kepentingan duniawi. Mereka lebih fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya dikatakan laisa alaikum, tidak ada alaikum di atas kamu dosa, junahun dosa, antabtagu, bahwa mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji itu boleh melaksanakan ibadah-ibadah untuk mencari karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan tidak mengganggu atau tidak menghilangkan yang namanya ibadah haji, tidak mengganggu yang namanya dalam melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan faiza afattu, maka apabila kalian telah bertolak, kalian telah bergegas itu ke Arafah, fazkurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, itu berzikir di sisi Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu adalah bukit Khuzah di Musdalifah. Dalam ayat ini dikatakan ada dua tempat atau menunjukkan dua tempat persinggahan untuk diperintahkan untuk berbanyak-banyak berzikir di sana. Yang pertama yaitu ketika wukuf di Arafah. Yang mana wukuf di Arafah ini itu dilaksanakan ketika siang sampai malam, jeda waktunya zuhur, itu dari zuhur sampai maghrib.
Dan wukuf di Arafah ini merupakan rukun dari haji. Jadi jika seseorang muslim melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidaklah sah ya, haji yang dilakukannya tersebut. Selanjutnya tentang berzikir banyak itu dilakukan di Musdalifah, yaitu di Bukit Khuzah di Musdalifah, yang mana ini merupakan dalam ibadah haji wajib walaupun hanya sekejap, dan jika tidak dilakukan itu bisa atau harus membayar yang namanya dam. Fadhkurullah, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, baik itu berupa berzikir dalam lidah, ucapan, anggota tubuh atau pengamalan, perendungan yang mengantarkan ilmu pengetahuan itu ke hati, serta melalui kesadaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu dikatakan wa in kuntum, dan sungguh adalah kamu min qablihi, dari sebelumnya, laminad dhalin, sungguh atau termasuk orang-orang yang sesat. Maksud orang yang sesat di sini adalah mereka dalam mengerjakan haji itu tidaklah benar, mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menentangkan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki agama ibadah yang telah sesat mereka lakukan. Itu sebelum ajaran Islam datang, mereka dalam melaksanakan ibadah haji itu tidaklah benar. Ketika Islam datang, maka mereka dalam melaksanakan ibadah haji itu dituntun, baik itu waktunya, bekal-bekal atau persiapan, serta ibadah-ibadah yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Selanjutnya kesimpulan pendidikan yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini, yaitu pendidikan yang berisikan ibadah-ibadah mahdah, yaitu ibadah-ibadah haji, yang mana dalam ayat ini dikatakan ada 3 poin, yaitu waktu ibadah haji, waktu kapan kita melaksanakan ibadah haji, yaitu al-hajju asyhurun ma'lumat, yaitu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, 9 Zulhijjah, 10, dan malam dari tanggal 10 malam Idul Adha. Itu dilaksanakan 2 bulan 10 hari. Selanjutnya itu tentang bagaimana pelaksanaan dari ibadah haji tersebut. Pelaksanaan ibadah haji itu sebagaimana dengan kita jelaskan tadi, itu mengenai apa saja ibadah-ibadah dalam ibadah haji tersebut yang tidak boleh kita lakukan, apa saja perbuatan yang tidak boleh kita lakukan, dan persiapan-persiapan yang akan kita lakukan, baik itu berupa bekal dan yang lainnya. Selanjutnya itu teknis atau pelaksanaan dari ibadah haji tersebut, itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan-kegiatan lain yang dalam pelaksanaannya itu berupa ibadah-ibadah untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tetapi dengan tidak mengganggu yang namanya ibadah haji itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.